Menghitung hari kontrak Messi, Presiden Barcelona ungkap kabar terbaru. Kontrak Lionel Messi di Barcelona tinggal menghitung hari. Laporta membeberkan kabar terbaru terkait situasi sang mega bintang. Kontrak Lionel Messi dengan Barcelona akan habis pada 30 Juni mendatang. Artinya nasib pemain 33 tahun tersebut bakal ditentukan dalam waktu hanya 33 hari lagi. Manajemen Barcelona jelas dikejar waktu untuk menghadirkan proposal yang memuaskan Messi. Salah satunya termasuk membentuk tim yang kapabel untuk bersaing di Liga Champions lagi, yang terakhir dimenanginya pada 2014-2015 silam. Barcelona bahkan tak mampu menebus perempat final di 5 kesempatan dari 6 musim terakhir. Sejauh ini, PSG dan Manchester City dilaporkan memantau perkembangan Messi dan siap menggait. Messi juga diklaim masih punya itikat untuk melanjutkan karir di Barcelona. Isu menyangkut Messi berjalan baik, tapi belum tuntas. Messi sangat menginginkan Barcelona. Kami melakukan segala upaya semampu kami, ungkap Laporta dikutip Marca. Meskipun kita semua tahu bahwa dia adalah pemain yang didambakan, kami punya persepsi bahwa dari kedua pihak, kami mempersiapkan segala yang perlu dilakukan sesuai kemampuan klub agar dia bertahan. Imbu Presiden Barcelona tersebut soal Lionel Messi. Barcelona akan memutuskan masa depan Ronald Koeman minggu depan. Joan Laporta mengatakan masa depan Koeman akan dibahas pekan depan. Di tengah spekulasi pemain asal Belanda itu bisa meninggalkan klub. Pekan lalu Koeman mengeluh bahwa dia tidak dihormati oleh Dewan Direksi Barcelona dan media lokal, menyusul laporan bahwa dia bisa digantikan musim panas ini oleh Xavi. Koeman masih punya kontrak 1 tahun tersisa, sehingga dia tidak perlu terburu-buru. Kata Laporta pada konferensi pers pada Jumat, kami perlu berbicara kepadanya dengan tenang. Dia sebelumnya punya masalah jantung dan kami sangat menghormati dan mengaguminya. Laporta berbicara kepada konferensi pers pada hari Jumat untuk pertama kalinya sejak memenangkan pemilihan Presiden Barcelona untuk kedua kalinya. Laporta menjawab pertanyaan tentang berbagai topik tentang masa depan Koeman di klub. Pria Belanda itu ditunjuk dengan kontrak 2 tahun musim panas lalu untuk menggantikan Quique Setien. Laporta mengatakan bahwa Koeman pantas dihormati dan dia berencana untuk berbicara dengannya tentang masa depannya minggu depan. Koeman adalah pelatih yang tidak kami tunjuk. Jadi kami membutuhkan percakapan ini untuk memastikan semua punya ide yang sama tentang tim baru Barca. Laporta juga menolak untuk menjelaskan apakah Xavi pada akhirnya akan menggantikan Koeman di ruang istirahat Barcelona. Untuk menghormati Koeman yang terikat kontrak, kami tidak membicarakan orang lain. Katanya, jangan abaikan bahwa Koeman akan terus berlanjut meski masih perlu lebih banyak refleksi. Pelatih lain akan selalu ingin datang ke Barca, tapi kami harus memutuskan. Empat pemain bintang yang harus Barcelona buang di bursa transfer. Yang pertama, Neto. Jika seandainya Donnarumma benar-benar datang ke Barcelona, maka kiper cadangan Neto atau Ter Stegen yang jadi utama harus pergi dari Barcelona untuk memberikan tempat pada Donnarumma. Mungkin Ter Stegen dianggap masih bisa berkembang, maka Neto harusnya dibuang oleh Barcelona secepatnya. Pasalnya, usia sudah tua dan ketika diberi kesempatan tampil juga cukup mengecewakan performanya. Yang kedua, Philippe Coutinho. Sebenarnya mendatangkan Coutinho seharusnya jadi langkah yang bagus untuk Barcelona. Soalnya Coutinho adalah pemain yang sangat berbakat dari Liverpool yang memproses adaptasi yang lambat, serta Coutinho rentan cedera membuat Barcelona alami kerugian besar. Satu-satunya cara agar Barcelona tak semakin merugi, mereka harus membuang Coutinho karena beban gajinya yang sangat mahal. Ketiga, Miralem Pjanic. Pjanic diakui Barcelona sendiri sebagai transfer buruk. Perlu diketahui kalau Pjanic diambil dari Juventus dengan mengorbankan Arthur untuk hengkang ke tim sebaliknya. Ternyata setelah di pertengahan musim, Barcelona baru sadar kalau keputusan menukar Arthur dengan Pjanic adalah sebuah blunder terbesar. Karena Pjanic ternyata tak bisa beradaptasi dengan gaya main di Barcelona. Daripada membayar mahal Pjanic hanya untuk memanaskan bangku cadangan, ada baiknya jika Barcelona langsung membuangnya saja. Dan yang keempat, Martin Braithwaite. Braithwaite selama ini hanya sebagai striker pelapis saja di Barcelona. Namun kedatangan Aguero, sepertinya Barcelona sudah tidak perlu lagi Braithwaite.
Lagi pula Braithwaite ini kontribusinya sangat minim untuk Barcelona, sehingga membuang Braithwaite adalah solusi terbaik bagi Barcelona untuk menghemat beban gaji dan sebaiknya mencari striker berbakat lain yang lebih muda. Pep Guardiola membuat pernyataan krusial tentang masa depan Man City di tengah ketertarikan Barcelona. Karena rumor kemungkinan Guardiola akan meninggalkan Manchester City pada akhir musim jika skuadnya mengamankan kemenangan Liga Champions terus beredar. Bisikan di media telah menyarankan bahwa Pep Guardiola mungkin ingin meninggalkan Manchester City pada puncak tertinggi saat memenangkan Liga Champions. Prestasi itu tampaknya menjadi langkah terakhir dalam pertemuan Manchester City sebagai skuad dan juga sebagai klub. Namun, berbicara menjelang final Liga Champions melawan Chelsea pada Sabtu malam, Guardiola menyebutkan rumor dirinya akan berlayar menjelang matahari terbenam untuk tidur. Tidak, saya akan bertahan, kata Guardiola. Eksekutif dan penggemar Manchester City sama-sama akan sangat lega dengan sentimen dari manajer mereka yang baru saja berkomitmen untuk masa depannya dengan klub bersamaan kontrak barunya hingga 2023 dan kemudian menjanjikan 7 musim penuh dari bos Katalan di Stadion Etihad. Keyakinan Barcelona terkait kesepakatan Aguero dan Wijnaldum. Perwakilan dari kedua belah pemain telah berada di camp dalam beberapa hari terakhir untuk diskusi lanjutan tentang kontrak yang diusulkan. Eric Garcia dan Memphis Depay merupakan pemain baru yang ingin dibuat Barca ketika kesepakatan masing-masing di City dan Lyon berakhir pada 30 Juni. Barcelona yakin bisa menyelesaikan perekrutan Aguero dan Wijnaldum dengan transfer gratis dalam minggu depan. Finalisasi kesepakatan untuk Aguero diharapkan berkembang lebih cepat setelah pertandingan terakhirnya dengan Manchester City di final Liga Champions melawan Chelsea akhir pekan ini. Wijnaldum yang diburu Barca selama lebih dari setahun mengucapkan selamat tinggal kepada Liverpool setelah pertandingan terakhir Liga Primer musim ini akhir pekan lalu. Barca telah menerima pukulan finansial yang parah dari pandemi virus corona dengan utang mencapai lebih dari 1 miliar euro, jadi telah menargetkan pemain di akhir kontrak mereka.